在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat mereka muncul, mereka berpisah menjadi 4 arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh ular Moongazal. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan semuanya laki-laki. Ekspresi mereka dingin tanpa emosi, seolah-olah mereka boneka. Keempat anak laki-laki itu duduk dalam posisi lotus dan inti darah melayang keluar dari masing-masing kepala mereka. 4 inti darah segera terhubung bersama dan mengepung ular Moongazal. Orang tua berjubah merah berjalan keluar dari formasi raksasa. Meski ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada ular Moongazal. Mata Master Flamespak berbinar saat dia melihat keempat anak laki-laki itu dan tersenyum. Fellow kultivator Siang, kamu benar-benar membawa 4 God Sealing Suns dari keluarga Siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah rekan kultivator Gongsun mengundang teman lain untuk berpartisipasi? Pria berjubah hitam Songun dengan tenang berkata, nenek moyang keluarga Sengong dan keluarga Zanli Yunis. Orang tua berjubah merah bernama Siang muncul di sebelah Master Flamespak dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Taois 5 warna. Saya yakin mereka akan segera datang. Setelah mendengar nama, Dewa Darah, Master Flamespak mendengus dalam hatinya dan berkata, saya hanya mengundang 1 orang. Mengenai siapa itu, kalian semua akan tahu sebentar lagi. Wang Lin secara alami tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwanya menjadi lebih jelas, dan saat jiwanya bergetar, itu menyebabkan semua darahnya mendidih. Masih berdiri di atas tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan bergegas menuju ujung lorong sempit. Panggilan dari jiwanya menjadi semakin kuat hingga memenuhi jiwa ini. Datang, datang. Wang Lin bergerak semakin cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti guntur dan menggema di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang memanggilnya ke depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Di hadapannya ada lebih dari 100 tentakel yang melilit bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, tingginya puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia meringkuk. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh ular Moongazal. 8 bintang ilusi berkedip-kedip di dahi bayi itu, tetapi tidak satu pun yang solid. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh ular Moongazal. Wang Lin tersentak. Pikirannya terkejut seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak dewa kuno, Wang Lin menatap ini dan teringat dari ingatan dewa kuno Tusi. Hanya ada 2 penjelasan mengapa bintang pada bayi itu ilusi. Yang pertama adalah bahwa ayah anak itu adalah dewa kuno bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan dewa kuno bintang 8 di dalam tubuh anak itu. Yang kedua menakutkan, dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa dewa kuno anak ini bukanlah anak-anak tetapi dewa kuno bintang 8 dewasa. Namun, dia terluka parah atau mengalami beberapa perubahan yang tak terbayangkan. Ini menyebabkan kekuatan dewa kunonya merosot, jadi dia beralih dari bentuk dewasanya kembali ke bentuk anak ini. Jika itu benar-benar penjelasan kedua, lalu kemana perginya kekuatan dewa kuno? Wang Lin murung saat dia melihat sekeliling. Dia secara khusus fokus pada ratusan tentakel, dan ide yang mengejutkan muncul. Mungkinkah perubahan besar Moongazal Serpent ada hubungannya dengan ini? Ular Moongazal menangkap dewa kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun, dan dia tidak tahu, tetapi mengapa dia merasakan kesedihan yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari hubungannya dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan saat menyebar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Anggota klan saya, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini dalam bahasa para dewa kuno. Itu berisi aura kuno yang begitu kuat sehingga cukup untuk membuat manusia langsung menjadi tua. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktu saya, tidak banyak,
Ada aura klan saya namun, itu tidak kuat. Biarkan anggota klan saya yang sebenarnya datang dan menerima warisan terakhir saya. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah Anda seorang anak emas kuno atau apakah Anda mundur dari dewa kuno? Aku adalah. Tepat saat dewa kuno mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampak sudah gila dan terserap seperti orang gila. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di tentakel saat mereka diserap dengan cepat. Ini tidak hanya terjadi pada dewa kuno, tetapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh yang rapuh meledak. Jelas sekali bahwa mereka tiba-tiba kehilangan semua vitalitas mereka dan mati total. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Area yang mengalami perubahan besar ini bukan hanya area di sekitar Wang Lin, seluruh lorong sempit menjadi gila. Seolah-olah ular Moongazer putus asa, itu dengan cepat menyerap semua vitalitas. Seolah-olah itu akan langsung menyerap semua makanan yang telah disimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara letusan bergema saat tubuh mumi runtuh. Vitalitas terakhir mereka diserap oleh Moongazer Serpent. Di saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi di luar. Setelah itu, raungan keras bergema di seluruh Moongazer Serpent. Ular Moongazer yang lebih kecil di luar pusaran semuanya terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada raungan Moongazer Serpent yang lebih kecil di mana-mana di dalam Serpent Moongazer. Ada terlalu banyak ular Moongazer yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan 8 ular Moongazer besar. Pertempuran yang sangat besar yang jarang terlihat di salah satu sistem bintang terjadi di luar ular Moongazer. 7 orang yang hampir mencapai puncak sistem bintang Alheaven telah memulai perang dengan ular Moongazer. Tubuh Moongazer Serpent telah terbangun dari bentuknya yang melengkung. Itu melepaskan raungan keras saat itu berubah bentuk dan tentakelnya yang menjulang tinggi bergoyang di angkasa. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meskipun indranya berbeda dengan manusia, ia masih bisa merasakan bahaya yang kuat. Sudah lama tidak merasakan bahaya seperti ini. Itu samar-samar teringat dahulu kala ketika itu hanyut bahwa suara samar menyuruhnya untuk tidak memasuki suatu wilayah. Ada kekuatan yang tak terbayangkan dalam suara itu yang membuatnya merasa takut. Memori ini sudah terlalu lama dan sangat kabur, tapi rasa bahaya itu begitu kuat sehingga terukir di benaknya. Bahkan sekarang itu mempengaruhi pikirannya. Saat ini, ia juga merasakan bahaya. Meski jauh lebih lemah dari saat itu tetap membuatnya berhati-hati. Banyak tentakelnya bergoyang saat Moongazer Serpent meraung. Itu seperti suara dunia yang terbelah, itu lebih ganas dari guntur manapun dan bisa membelah langit. Suara ini tidak muncul 2 kali terakhir, ular Moongazer menjadi marah. Ketika menghadapi para pembudidaya yang lemah itu, tidak membutuhkan ini, itu hanya membantai mereka semua. Namun, saat ular Moongazer marah, itu adalah bahaya yang dirasakannya yang membuatnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ada bahasa kompleks, mirip manusia yang tercampur dalam deru ini yang menciptakan mantra yang menghancurkan ruang di sekitarnya dan terus menyebar. Selain Dewa Darah yang memasuki tubuh ular Moongazer dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, 6 sisanya terguncang. Bahkan murid Master Flamespark menyusut dan dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, binatang bulan macam apa ini? Buku-buku kuno tidak pernah mencatat bahwa binatang bulan bisa memiliki mantra semacam ini. Saat ular Moongazer menggunakan mantra yang menakutkan ini, semua manusia dan pembudidaya di dekat Wang Lin pingsan karena semua vitalitas mereka terserap. Ketika tentakel yang tak terhitung jumlahnya selesai menyerap, mereka semua menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar tentakel menghilang. Lebih dari 100 tentakel pada dewa kuno sebelum Wang Lin mulai menyerap langkah yang menakutkan. Ini bukan lagi penyerapan tetapi melahap. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di setiap tentakel saat mereka melahap kekuatan dewa kuno seperti orang gila. Pada saat yang sama, rambut yang tak terhitung jumlahnya berasal dari tentakel, dan dalam sekejap mata, rambut ini dengan cepat menjulur ke tubuh dewa kuno dan mulai melahap juga. Anak dewa kuno ini adalah sumber kehidupan ular Moongazer.
mata Wang Lin menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel. Tepat ketika dia hendak menyerang, suara kuno itu bergema di dalam jiwa asal Wang Lin sekali lagi. Suara ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya, seolah bisa menghilang kapan saja. Jangan menyerang, aku sudah menjadi satu dengan Moongazer Serpent. Jika kamu menyerang, kamu akan langsung diserang oleh Moongazer Serpent. Anggota klan saya, cepat pergi dan bawa orang yang dapat menerima warisan saya di sini. Saya tidak punya banyak waktu. Suara kuno itu menjadi semakin lemah. Saat tentakel terus melahap, itu menjadi hampir tidak terdengar. Kamu tidak bisa pergi dengan kekuatanmu. Aku akan membantumu pergi. Anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka matanya. Ketika matanya terbuka, salah satu dari 8 bintang ilusi tiba-tiba runtuh. Bintang dewa kuno telah hancur. Keruntuhan ini menciptakan kekuatan tak terbayangkan yang langsung melewati Wang Lin dan menyerbu ke arah pusaran di ujung lorong sempit. Saat badai bergegas menuju pusaran, sejumlah besar cahaya merah muncul di pusaran tersebut. Itu adalah sosok Dewa Darah yang dengan cepat terkondensasi. Setelah dia memasuki ular Moongazer, dia terus menyebabkan kehancuran sampai dia menemukan tempat ini. Saat dia mengambil bentuk, kekuatan dari Dewa Kuno tiba-tiba datang. Bahkan dengan kultivasi Dewa Darah, dia mengerang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh. Kemudian kekuatan iblis tiba-tiba menyebar dan membantunya memblokir kekuatan. Bayangan iblis yang terbentuk dipenuhi dengan keterkejutan dan segera runtuh. Itu didorong kembali bersama dengan Dewa Darah dan dipaksa keluar dari pusaran. Ketika tubuh Dewa Darah direformasi, wajahnya sangat pucat dan dia batuk darah. Dia kemudian dengan cepat mundur sambil terus batuk darah. Dia terlihat sangat lemah karena jiwa asalnya terluka parah. Jika bukan karena iblis yang terhubung dengan jiwanya, dia pasti sudah mati. Matanya dipenuhi dengan kekagetan dan juga ketakutan dan ketidakpercayaan. Dewa Kuno, bayangan iblis muncul di belakang Dewa Darah dan mengatakan hal yang sama dengannya. Bahkan mata mereka sama, dipenuhi rasa takut. Dewa Darah tidak ragu untuk meledak menjadi kabut besar darah dan menggunakan pelarian darah bersama dengan bayangan iblis di belakangnya. Di luar, semua tentakel jatuh dari Moongazer Serpent dan berubah menjadi Moongazer Serpent yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat monster tua di sekitarnya terkesiap. Mata Master Flamespark berbinar dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi daerah itu. Pada saat yang sama, Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh, dan gelombang kekuatan misterius menyebar. Setiap fragmen dipenuhi dengan kekuatan. Fragmen itu mengelilingi semua ular Moongazer dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Orang tua berjubah merah melambaikan lengan bajunya dan formasi segi 8 runtuh. Itu berubah menjadi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menjebak setiap ular Moongazer. Kemudian pria berjubah merah terbang tinggi, membentuk segel dengan tangannya, dan membagi pikirannya untuk memasuki setiap formasi. Sekilas, sepertinya ular Moongazer dikelilingi oleh fragmen alam surgawi. Guntur menghubungkan fragmen satu sama lain, mengunci Moongazer Serpent di dalam, dan fragmen mulai berkontraksi. Pada saat ini, seluruh domain utara bergetar seolah ruang itu sendiri akan runtuh. Rekan pembudidaya, bantu saya menyegel binatang ini. Suara Master Flamespark seperti guntur. Lengannya terentang dan urat di wajahnya menonjol saat dia menggunakan semua kekuatannya. Jejak kembali ke asal muncul dari tubuh Master Flamespark. Meskipun itu hanya jejak, itu menyebabkan ular Moongazer panik. Ia ingat bahwa dalam ingatannya dari masa lalu, suara menakutkan yang memperingatkannya juga memiliki aura ini. Kecuali aura suara itu bahkan lebih kuat. The Moongazer Serpent mengingat perasaan menakutkan dari suara itu setelah merasakan aura dari Master Flamespark. Ia ingat bahwa ketika merasakan aura itu, seolah-olah ia telah kembali ke kehidupannya di dalam tubuh Dewa Kuno, di mana ia hidup tanpa kesadaran. Raungan sengit keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh besarnya bergerak seperti orang gila dan suara aneh keluar dari mulutnya. Semua jari Dewa Kuno dari ular Moongazer yang lebih kecil mulai berkumpul di depan tubuh utama. Jari-jari Dewa Kuno yang tak terhitung jumlahnya ini bergabung bersama. Jari Dewa Kuno di depan tubuh utama tidak lagi ilusi dan terlihat nyata.
Lengkap dengan kulit kasar dengan retakan yang tampak seperti rune, jari dewa kuno korporeal muncul di hadapan Moongazar Serpent. Setelah mantranya dipatahkan, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia terus-menerus mengeluarkan darah saat dia mundur dengan cepat. Mereka berlima terluka parah. Jari dewa kuno juga roboh di bawah kekuatan gabungan dari mantra 5 orang. Tabrakan dari mantra ini menciptakan gelombang kejut yang menyebar seperti orang gila. Gemuruh terus menyebar saat ruang angkasa runtuh. Daerah dalam jarak 50.000 km langsung terpengaruh oleh gelombang kejut ini. Beberapa planet yang ditinggalkan segera hancur. Para pembawa pesan dari kuil surgawi guntur yang berjarak 50.000 km semuanya batuk darah. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan blokade dan semua terlempar. Lebih jauh, 2 blokade yang dibentuk oleh para pembudidaya berjubah hitam dan merah juga terpengaruh. Mereka semua menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Pada saat ini di dalam Moongazar Serpent, dewa kuno di hadapan Wang Lin bergetar hebat saat tentakel melahapnya seperti orang gila. Bintang lain di dahinya tiba-tiba roboh. Setelah bintang itu runtuh, sejumlah besar kekuatan diserap oleh tentakel, tetapi mata dewa kuno itu mengungkapkan cahaya aneh dan dia mulai mengucapkan mantra yang rumit. Sebagian dari kekuatan diambil dan membentuk susunan transfer yang sangat sederhana. Anggota klan saya, cepat pergi. Bawa anggota klan asli saya ke sini. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat dengan penuh arti pada dewa kuno yang lemah. Kemudian dia melangkah ke arah transfer dan menghilang. Saat Wang Lin menghilang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menjerat susunan transfer, menyebabkannya runtuh. Saat ular Moongazar mengeluarkan raungan marah, seluruh tubuhnya bergegas keluar. Kemarahan memenuhi tubuhnya, dan bahaya yang dirasakan dari Master Flamespark hampir membuatnya menjadi gila. Saat itu menghantam fragmen langit, Moongazar Serpent tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan saat memandang ke depan. Tempat yang dilihat oleh Moongazar Serpent sudah runtuh. Saat angin dingin tak berujung bertiup, seseorang keluar. Orang ini sangat buram, tidak mungkin untuk melihat seperti apa dia. Satu-satunya hal yang bisa diketahui adalah bahwa dia laki-laki. Dia sangat tenang saat dia perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Saat dia muncul, ekspresi Li Yunxi dan teman-temannya yang terluka parah berubah drastis. Bahkan dengan kesombongan Li Yunxi, setelah melihat orang itu sejenak, hatinya terguncang. Pada saat ini, matanya menunjukkan rasa hormat. Itu dia. Master Flamespark benar-benar mengundangnya. Ekspresi 4 orang yang tersisa segera berubah dan menjadi hormat. Setelah orang ilusi muncul, mata Master Flamespark dipenuhi dengan ekstasi. Sosok itu berjalan menuju Moongazar Serpent. Tubuh besar Moongazar Serpent bergetar seolah ada aura dari orang ini yang membuatnya ketakutan. Ular Moongazar perlahan mundur. Pada saat ini, jutaan kilometer jauhnya dari Moongazar Serpent, tubuh Wang Lin muncul. Setelah dia muncul, dia segera melihat ke belakang dan mulai merenung. Pasti ada alasan untuk perubahan besar Moongazar Serpent. Mungkinkah seseorang melancarkan serangan terhadapnya? Anak dewa kuno di dalam Moongazar Serpent ingin aku membawa penerus, tapi sayangnya tubuh asliku masih dalam sistem bintang aliansi. Jika tidak, itu patut dicoba. Namun, saya tidak tahu apakah dia tulus tentang warisan atau apakah dia ingin menggunakan sesuatu yang mirip dengan mantra milik seorang kultivator. Saya harus berhati-hati dalam masalah ini dan tidak bertindak sembarangan. Namun, karena saya telah meninggalkan ular Moongazar, saya yakin tidak ada yang dapat mendeteksi saya untuk waktu yang singkat. Mata Wang Lin berbinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Riak muncul di bawah kakinya dan, tidak lama kemudian, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Di domain utara jauh dari Moongazar Serpent, hampir di ujung lain domain, adalah tempat planet King Ling berada. Pada hari ini, Riak muncul di luar planet King Ling dan Wang Lin keluar. Dia melihat planet budidaya yang sudah dikenal di hadapannya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Aku akhirnya kembali. Wang Lin mengambil langkah, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menuju planet King Ling. Namun, saat dia mendekat, beberapa aura kuat menyapu ke arahnya dengan niat bermusuhan. Wang Lin mengerutkan kening tapi langsung santai. Indra itu segera mengunci Wang Lin,
tetapi setelah mengenalinya, mereka segera menghilang. Kemudian lebih dari 10 sosok terbang seperti meteor menuju Wang Lin. Hampir seketika Wang Lin melangkah ke planet Qingling, lebih dari 10 orang dari klan abadi terpilih muncul. Nenek moyang tua segera bergerak maju. Dia menjadi bersemangat setelah melihat Wang Lin dan berkata, "Dermawan." Wang Lin memandang orang tua itu dan anggota klan abadi terpilih dan bertanya, "Apakah jalan di sini mulus untuk kalian?" Orang tua itu menarik napas dalam dan berkata, "Dermawan, jalannya mulus. Namun, dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa keluarga Yao di sistem bintang Alheaven memulai perburuan untuk benefaktor." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Hal itu sudah berlalu, jangan dibicarakan lagi. Karena kalian ada di sini, tenanglah. Saya perlu melakukan penanaman tertutup selama beberapa bulan, melindungi tempat ini dengan baik." Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan dia tidak lagi memperhatikan klan abadi terpilih. Dia berteleportasi ke puncak-puncak Heng Yun. Masih saat dia meninggalkannya, gua itu masih ada. Setelah memasuki gua, Wang Lin segera membuka formasi. Daerah di sekitar puncak Heng Yun segera ditutup. Kemudian dia duduk, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Beberapa jam kemudian, di luar sudah malam. Cahaya bintang jatuh ke bumi dan semuanya hening. Ketika sinar bulan masuk melalui pintu masuk, cahayanya memantul dari tanah dan sangat indah. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup udara kotor. Sejak dia pergi ke alam surgawi, dia sangat lelah. Bahkan ketika dia berada di dalam Moongazer Serpent, dia hampir tidak bisa bersantai. Namun, pada saat ini, di planet budidayanya sendiri, Wang Lin dapat benar-benar rileks. Saat ini dia melihat ke langit di luar gua dan mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya dan bergumam, "Perburuan keluarga Yao tidak akan berhenti, saya tidak punya banyak waktu tersisa." Saat dia merenung, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan tungku besar muncul. Itu memancarkan aura kuno. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi yang mengelilingi tungku dan mulai memurnikannya. "Semakin lama saya memperbaiki tungku, semakin banyak tenaga yang bisa saya gunakan. Namun, saat ini saya harus mempelajarinya dengan baik." Wang Lin menarik napas dan tungku besar segera menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan ditelan oleh Wang Lin. Bayangan di belakangnya berkedip-kedip dan Tasan keluar. Tasan terluka parah dan tatapannya suram. Setelah duduk, Tasan memejamkan mata. Di bawah perintah Wang Lin, dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan Yao Bingyun, yang disegel olehnya, muncul di hadapannya. Cambuk karma membungkus jiwa asalnya dan bendera jiwa membungkus tubuhnya. Bahkan ada ratusan ribu rune emas yang menyegelnya. Melihat Yao Bingyun yang tersegel, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Tanda emas di sekitarnya segera naik satu persatu dan mewarnai gua dengan cahaya keemasannya. Di bawah simbol rune adalah bendera jiwa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kabut hitam yang mengelilingi tubuh Yao Bingyun pergi, benar-benar memperlihatkan tubuhnya. Pakaiannya saat ini compang camping dan dia terlihat sangat menarik. Matanya tertutup dan wajahnya pucat, seolah-olah hidupnya bisa padam kapan saja. Namun, masih ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya, tetapi itu terpisah dan tidak dapat menyatu dengan jiwa asalnya. Wang Lin menatap Yao Bingyun dan mulai merenung. Menyempurnakan wanita ini menjadi penjaga surgawi adalah sebuah pilihan, tapi sebelum itu, aku perlu meminjam kekuatannya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alisnya. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin dengan cepat diaktifkan dan memasuki tubuhnya melalui jarinya. Energi asal Wang Lin membentuk pusaran di dalam tubuhnya. Pusaran segera menyerap sebagian energi asalnya, membuat dirinya lebih besar. Wang Lin sangat berhati-hati saat pusaran menyerap lebih banyak energi asal. Tepat saat dia akan kehilangan kendali atas energi asal, dia tiba-tiba menariknya keluar. Pada saat yang sama, pusaran di dalam tubuhnya keluar dan energi asal yang kaya memenuhi area tersebut. Wang Lin segera membuka mulutnya dan melahapnya. Energi asal yang keluar dari tubuh Yao Bingyun berubah menjadi asap dan dihirup oleh Wang Lin. Setelah energi asal memasuki tubuhnya,
mata Wang Lin bersinar cerah dan kulitnya menjadi sedikit merah. Jiwa asalnya dengan cepat menyerap energi asal yang dia konsumsi dari Yao Bingyun. Waktu perlahan berlalu dan matahari perlahan muncul di luar gua. Cahaya matahari mendarat di tanah, menyebarkan dinginnya malam dan menciptakan rasa hangat. Di dalam gua, Yao Bingyun mendarat di tanah. Saat matahari mendarat di atasnya, itu membuat pemandangan yang sangat indah. Pada saat ini, Yao Bingyun memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan, tapi ada sedikit kesedihan di dalam keindahan ini. Jiwa asal Wang Lin telah bekerja sepanjang malam. Dia telah melahap energi asal seperti orang gila dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Selama proses ini, luka jiwa asalnya berangsur-angsur sembuh. Pada saat matahari terbit, jiwa asalnya telah pulih. Tidak hanya itu, tetapi dengan menyempurnakan energi asal Yao Bingyun, jiwa asalnya menjadi lebih kuat. Setelah memuntahkan seteguk gas abu-abu yang melayang keluar dari gua, Wang Lin membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menekan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Energi asal masuk ke tubuh Yao Bingyun dan membentuk pusaran yang terus menyerap energi asal yang terpisah dari tubuhnya. Setelah menyerap semua energi asalnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Kemudian saya hanya perlu meningkatkan domain saya untuk akhirnya memasuki langkah kedua dan mencapai tahap penggorengan nirvana. Mata Wang Lin memperlihatkan cahaya aneh saat dia menatap Yao Bingyun. Ketika pusaran mencapai batasnya, dia segera menariknya keluar. Badai yang mengejutkan hampir semua pembudidaya menyapu sistem bintang Alheaven. Binatang besar, ganas yang membantai banyak pembudidaya telah ditangkap hidup-hidup oleh kuil surgawi petir. Sangat sedikit orang yang tahu bagaimana itu dilakukan, tetapi hasilnya mengejutkan semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven. Saat ini, ketenaran kuil surgawi guntur telah mencapai puncaknya. Itu bahkan melampaui beberapa keluarga dengan warisan dari zaman kuno dan menjadi simbol yang kuat dari sistem bintang Alheaven. Meminjam badai ini, kompetisi 108 gelar surgawi secara resmi dimulai. Alam surgawi telah runtuh dan surgawi lenyap, tapi masih akan ada surgawi. Gelar surgawi yang akan diberikan oleh kuil surgawi petir akan membuat orang-orang itu menjadi surgawi. Keluarga dari 108 orang ini akan dianggap sebagai klan surgawi. Ini adalah gelar permanen. Setiap langit selama perang melawan sistem bintang aliansi akan menjadi pemimpin, dan keluarga mereka akan mendapatkan planet budidaya mereka sendiri. Berita tentang kuil surgawi petir yang memberikan gelar surgawi sudah lama keluar, tetapi itu baru mulai terjadi sekarang. Ini menyebabkan semua pembudidaya di sistem bintang Alheaven menjadi gila. Semua anggota inti dari banyak keluarga kultivasi berangkat. Ada terlalu banyak orang yang bersaing untuk gelar surgawi, jadi kuil surgawi petir mengumumkan babak penyisihan di masing-masing dari 4 domain. Seorang utusan dari kuil surgawi petir akan dikirim untuk memilih 108 dari setiap domain untuk bersaing dalam pertempuran terakhir memperebutkan gelar. Area dalam jarak 50.000 km dari kuil surgawi guntur menjadi zona damai. Siapapun yang berani bertarung di dalam area ini akan membuat keluarganya dimusnahkan. Tanggal kompetisi ditetapkan 4 bulan dari sekarang. Jika berita ini adalah badai, maka hal berikutnya yang diumumkan oleh kuil surgawi petir adalah masalah yang mengguncang surga. Setelah kuil surgawi petir memilih 108 surgawi, mereka akan membuka jalan ke sistem bintang aliansi. Pertempuran dengan sistem bintang aliansi akan dimulai. Seluruh sistem bintang Alheaven menjadi hiruk-pikuk. Semua pembudidaya mulai menunggu hari mereka akan membantai jalan mereka ke sistem bintang aliansi. Niat membunuh yang padat memenuhi sistem bintang Alheaven. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Dia sudah berkultivasi tertutup selama 10 hari terakhir. Selama 10 hari ini, dia terus-menerus menyerap energi asal di dalam Yao Bingyun. Dia terus menyempurnakan dan menyerap energi asal Yao Bingyun yang sangat besar. Perlahan tapi pasti, energi asal itu menjadi miliknya sendiri. Bagi Wang Lin, Yao Bingyun seperti ramuan yang sangat bagus yang membuat tingkat kultivasinya perlahan naik. Yao Bingyun memiliki banyak energi asal. Setelah 10 hari, Wang Lin hanya menyerap 30%. Setelah memurnikan dan menyerap 30% energi asal Yao Bingyun, kultivasi Wang Lin mengambil langkah dan mencapai puncak tahap korporeal yang. Dia hanya selangkah lagi dari tahap penggorengan nirvana.
Namun, langkah ini seperti tegukan. Bukannya dia kekurangan energi asal, dia kehilangan pemahamannya tentang surga dan perubahan dalam domainnya. Wilayah karma jauh lebih misterius daripada hidup dan mati. Sepertinya aku tidak bisa memahaminya. Karma. Sementara Wang Lin merenung, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Tidak ada di dunia ini yang bisa lepas dari karma. Karma ada di mana-mana, tapi semua ini hanyalah ilusi. Ketika saya ingin memahami kebenaran, semuanya diselimuti kabut. Saat Wang Lin memurnikan energi asal Yao Bingyun, dia menghela napas. Kemudian matanya tertuju pada Yao Bingyun. Karma. Ketika saya mendapatkan surga yang menentang Manik, itu adalah penyebab karma, dan bertemu dengan si Tunan adalah akibat karma. Membunuh Teng Li adalah penyebab karma dan Teng Huayuan membunuh keluarga saya adalah akibat karma. Demikian pula, tindakan Teng Huayuan adalah penyebab karma dan saya membantai klan Teng adalah akibat karma. Tampaknya sebab karma dan akibat karma berpotongan. Efek karma hari ini akan menjadi penyebab karma untuk orang lain besok. Wang Lin mengerutkan kening dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Domain karma mengandung terlalu banyak, dan sampai hari ini, Wang Lin masih belum sepenuhnya memahaminya. Ini berbeda dari domain hidup dan mati yang bisa dia pahami dengan jelas. Pemahaman tentang domain tidak bisa dipaksakan. Tanpa kesempatan yang tepat, itu sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin menghela nafas dan berhenti memikirkan tentang karma. Meski kedengarannya sederhana, sangat sulit untuk benar-benar tercerahkan. Saya akhirnya mengerti mengapa tingkat kultivasi menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan setelah titik tertentu. Energi asal ada hubungannya dengan itu, tapi yang lebih penting adalah pemahaman seseorang. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Bagaimana cara meningkatkan domain karma saya? Pemahaman ini memang sulit. Tidak peduli seberapa banyak saya memahaminya, itu semua ilusi dan tidak nyata. Bagaimana saya membuat pemahaman saya tentang karma menjadi nyata? Wang Lin mendesah. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Wang Lin menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan tatapan tegas saat dia menatap Yao Bingyun. Dia bergumam, Dao karma terlalu ilusi. Menurut langkah ketiga yang saya lihat, semua Dao surga harus kembali ke asalnya yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa asal-usul karma Dao itu, tetapi untuk membuat domain saya bersifat jasmani, saya perlu melahap domain orang lain untuk memahami karma domain mereka. Pahami domain mereka, lalu mengubahnya menjadi domain karma saya sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menekan jarinya di antara alis Yao Bingyun.